إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا جل وعلا على سيد الأنبياء والمرسلين قدوتنا وأسواتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadah hanya kepada Allah, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita tujukan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya setiap muslim dan muslimah, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat iman, senantiasa mengingat akan dirinya sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Allah taala berfirman, wa khuliqal insan dhaifa. Manusia itu, insan itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita agar kita memperhatikan dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang insan melihat dan memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar di antara sulbi ataupun dari taraibnya wanita. Maka para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah selalu diri kita yang dimunculkan dan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam keutamaan dari keutamaannya, dan itu bukan milik kita, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, agar menjadikan kita menjadi seorang hamba yang ingat Allah dan bersyukur kepadanya, bukan menjadikan kita menjadi hamba yang sombong, merasa besar di muka bumi ini dibandingkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak memiliki ilmu sama sekali pada waktu itu. Kalian dalam keadaan lemah, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan, dan tidak memiliki sesuatu apapun, kata Allah Ta'ala. Lalu Allah lah yang telah melengkapi dan memberikan kepada kalian berbagai macam fasilitas untuk mendapatkan keutamaan Allah. Allah Ta'ala berikan pendengaran kepada kalian, Allah Ta'ala berikan penglihatan kepada kalian, Allah Ta'ala berikan fikiran kepada kalian, Allah Ta'ala berikan kecerdasan kepada kalian,
sehingga kalian mampu mengumpulkan harta Allah, sehingga kalian mampu mengumpulkan berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga kalian mampu menaiki dan menempati jabatan dari jabatan dan seterusnya. Apa tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah, agar kalian ingat kepada Allah, bukan menjadikan kalian menjadi manusia yang sombong, merasa besar di muka bumi ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang sombong di muka bumi ini, ingatlah pada hari kiamat Allah Ta'ala akan jadikan mereka menjadi orang-orang yang terhina pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan demikian juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsalad dzar fi suwarir rijal yaghsyahumudzul min kulli makan. Kata Nabi kita SAW, nanti orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang merasa sok besar, orang-orang yang sombong dengan harta yang dia miliki, orang-orang yang sombong dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, orang-orang yang sombong dengan jabatan yang dia miliki, pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dalam keadaan semisal zar. Zar adalah semut yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dan kumpulkan mereka di tengah-tengah manusia, namun tetap dalam bentuk manusia, akan tetapi bentuk mereka sangat kecil dan terhina. Amsalaz zar, semisal semut kecil, di mana manusia yang lainnya sempurna bentuknya, tapi mereka sangatlah kecil. Yaghsyahumudzul min kulli makan, dan tidak hanya itu, kata Nabi SAW, mereka akan diliputi oleh kehinaan dari berbagai macam tempat di mahsyar. Mereka merasa terhina, mereka merasa direndahkan, bentuk mereka juga sangat kecil, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semasa di dunia mereka sombong, mereka merasa besar, padahal asal muasalnya mereka orang yang lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, kata Nabi SAW, beliau melanjutkan hadisnya, fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas wa ta'luhum narul anyar wa yusqawna min usarati ahli nar wa tinatil khabal. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya sampai penghinaan di situ saja, kata Nabi SAW, orang-orang yang mutakabbirun semasa di dunia ini akan digiring menuju sijin, menuju penjara yang ada di neraka jahanam yang dinamakan dengan bulas, sebuah penjara khusus di neraka jahanam bagi orang-orang yang sombong dan merasa besar semasa di dunia. Dan tidak sampai di situ, tidak cukup sampai di situ, kata Nabi SAW, ta'luhum narul anyar, mereka akan dikepung dari atas mereka dengan api yang paling panas, narul anyar, apinya api. Karena neraka jahanam setiap hari dipanaskan oleh Allah Ta'ala ketika matahari berada di atas kepala. Ketika matahari berada di atas kepala, Allah Ta'ala memanaskan neraka jahanam, sehingga itulah waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan salat. Ta'luhum narul anyar. Dan tidak cukup sampai di situ, kata Nabi SAW, yusqawna min usarati ahli nar wa tinatil khobal, mereka diberikan minum dari nanah-nanah penduduk neraka jahanam dan darah mereka. Itulah yang mereka konsumsi. Inilah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang semasa di dunia merasa besar, merasa sombong, merasa lebih hebat dibandingkan yang lainnya, baik itu dengan sebab ilmunya atau ilmu pengetahuannya, dengan sebab kecerdasannya, apakah itu dengan sebab hartanya, atau dengan sebab kedudukan ataupun jabatan, ataupun dengan sebab dunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya, lalu dia bersikap sombong, merasa besar, mutakabbirun, padahal tidak ada di muka bumi ini, di alam jagat raya ini yang lebih besar, yang lebih berhak untuk menyandang kesombongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah, walahul kibriya'u fis samawati wal ard, hanya Allah lah yang berhak memiliki kesombongan itu di langit dan di bumi ini.
Bahkan Allah Ta'ala menamakan dirinya dari salah satu Asma'ul Husna, dari salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mutakabbir, untuk menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk memiliki kesombongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan orang-orang yang menamakan dirinya dengan nama-nama yang menunjukkan kesombongan, maka pada hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama yang menyerupai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan kebesaran, kesombongan, ketinggian, yang itu tidak boleh dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu para ulama menyebutkan salah satu bentuk kesempurnaan tauhid adalah seorang hamba mampu mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhna'u ismin 'indallah yaumal qiyamah rajulun tasamma malakal amlak." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nama di sisi Allah Ta'ala yang paling akhna, kata Al-Qadi kata Al-Imam Al-Qadi Al-Iyad, bahwasanya makna akhna yakni asyaddul asma'i sigharan, manusia yang paling rendah namanya nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling hina pada hari kiamat namanya adalah seorang semasa di dunia dia menamakan dirinya dengan Malakul Amlak, raja di raja. Karena tidak boleh seorang manusia menamakan dirinya dengan makna yang menyerupai, menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada malik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata Malik Yaumiddin, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Fatihah. Dialah sebenarnya yang paling berhak menamakan raja di raja, yang paling menguasai raja pada hari kiamat nanti. Maka para jemaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara ciri kesombongan seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, bahwasanya kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merendahkan manusia, dan menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu, tidak boleh seorang manusia menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dicap sebagai seorang hamba yang sombong. Lalu dia merendahkan manusia, menganggap dirinya lebih besar dari yang lainnya, lebih hebat dari yang lainnya, lebih pintar dari yang lainnya. Maka tidak ada manusia yang lebih hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 jenis manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, yakni seorang yang sombong akan tetapi dia miskin, dia fakir, tidak memiliki harta. Karena umumnya penyebab manusia sombong karena disebabkan harta, ini umumnya. Akan tetapi yang lebih membuat murka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada seorang yang fakir, tidak memiliki harta, tidak memiliki apapun di muka bumi ini, tapi bersikap sombong. 3 jenis manusia tersebut Nabi SAW menyebutkan yang sangat dibenci oleh Allah adalah tajir al-halaf, atau dalam riwayat disebutkan al-bayya'ul halaf, seorang pedagang yang banyak bersumpah palsu. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqirul mukhtal,
seorang yang fakir, miskin, tak memiliki harta, tapi sombongnya bukan main. Demikian juga yang berikutnya, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan asy-syaikhuz zani, seorang yang sudah tua tapi masih suka berzina. Atau dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan al-bakhilul mannan, seorang yang pelit, bakhil, akan tetapi suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Inilah tiga jenis manusia yang sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah seorang yang fakir, dia miskin, tak memiliki harta, akan tetapi merasa besar dan sombong ketika mereka di dunia. Fa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari tabiat dan karakter yang buruk tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.